Dimanapun Anda berada, ada suatu sukacita kita dapat kembali bertemu untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan melalui buku pelajaran sekolah sahabat kita, di mana sepanjang satu kuartal ini kita terus membahas melalui buku Injil Matius. Hari ini kita akan kembali mempelajari apa yang kita dapat gali dari apa yang dituliskan dalam buku Injil Matius untuk kita dapat mengerti suatu karakter Kristus yang dapat merubahkan karakter di dalam kehidupan kita agar hari demi hari semakin selaras. Dan sebelum kita mempelajarinya, undang setiap anggota keluarga kita ataupun orang-orang yang kita kasihi yang rindu untuk belajar agar kita dapat mengambil waktu untuk belajar bersama-sama. Dan jangan lupa, siapkan juga Alkitab berada di dekat kita sehingga kita dapat membaca secara pribadi ayat-ayat yang kita akan bahas. Judul pelajaran kita pada hari ini adalah Kami mendapat. Apa yang kita ingin angkat dari pelajaran hari ini? Ada dua orang bersaudara. Dan ini dicatat dalam Matius 20 ayat 20 sampai 27. Untuk benar-benar memahami kisah hari ini yang membahas mengenai Yakobus dan Yohanes. Dan tentu ada ibu mereka. Pertama-tama, sebelum kita membaca Matius 20 ayat 20 sampai 27, kita harus terlebih dahulu membaca Lukas 9 ayat 51 sampai 56 ya. Kita dapat membaca Lukas 9 ayat 51 sampai 56. Di situ dikatakan Yesus dan orang Samaria ya. Lukas 9 ayat 51 sampai 56. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem, dan ia mengirim beberapa utusan mendahului mereka. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Ya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Ya. Yakobus dan Yohanes di sini mengatakan, "Tuhan, apakah engkau mau kami suruh turun agar api itu turun membinasakan mereka?" Akan tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka, lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ya. Melalui ayat ini, kita sekarang akan masuk untuk dapat melihat suatu peristiwa yang kita akan baca nanti di dalam Matius 20 ayat 20 sampai 27. Peristiwa ini terjadi ketika Yesus dan murid-muridnya pertama kali meninggalkan Yerusalem. Itu yang tadi baru saja kita baca dalam Lukas 9. Hanya beberapa hari sebelum Yakobus dan Yohanes bermohon apakah mereka boleh duduk di sebelah kiri dan kanan Yesus dalam kerajaan itu. Ya. Jadi ini peristiwa beberapa hari sebelum mereka nanti memohon untuk mempunyai posisi yang terbaik dalam kerajaan Yesus. Sekarang kita dapat baca Matius 20 ayat 20 sampai 27 ya. Matius 20 ayat 20 sampai 27. Apa yang kita dapat lihat di sini dalam ayat 20 sampai 27? Judulnya adalah permintaan ibu Yakobus dan Yohanes. Bukan memerintah, melainkan melayani. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Ya, apa yang diminta kepada Yesus? Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Ini kata ibunya, ya. Kemudian, tapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta tersebut. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku dan di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya."
Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Ini adalah suatu pelajaran tentunya kepada kita, yang Yesus ingin sampaikan untuk kita mengerti bahwa hal yang terutama adalah melayani di antara sesama kita, bukannya dilayani. Dalam Matius 20 ayat 20-27, Yakobus dan Yohanes yang terkenal dengan anak guru yang Lukas catat sebagai orang yang mudah emosi dan berambisi untuk menjadi yang terutama dan ingin selalu dilayani, bukan melayani, dengan jelas masih lebih mengkhawatirkan masa depan mereka sendiri daripada keselamatan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Bahkan setelah mereka diutus menginjil di wilayah sekitar, dengan cara berbeda, kisah ini agak mirip dengan apa yang kita telah lihat kemarin, dengan pertanyaan Petrus mengenai apa yang mereka akan peroleh karena mengikut Yesus. Ya, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga dalam kehidupan kita saat ini memiliki suatu sifat yang sama seperti Yakobus, Yohanes, ataupun Petrus? Kita yang telah mengerti akan terang kebenaran, apakah kita peduli terhadap orang-orang di sekitar kita, baik kehidupan, hal-hal kehidupan yang sederhana, ataupun juga hal-hal untuk kehidupan yang kekal? Jikalau kita tidak peduli dengan hal-hal hanya kebutuhan fisik sementara ini saja, dan kita hanya mencintai diri kita tanpa peduli sesama, kita juga otomatis tidak mempedulikan untuk masalah hidup kekal tersebut. Dan ini haruslah menjadi suatu pelajaran kepada kita melalui pelajaran yang kita dapat lihat dalam pelajaran Yakobus, Yohanes, ataupun Petrus. Ya. Sekarang kita akan lanjutkan. Perhatikanlah dengan seksama apa yang Yesus jawab. "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kamu minum, dan dibaptis dengan baptisan dengan apa aku dibaptis?" Matius 20 ayat 22 dalam versi New King James Version-nya. Ya, dibaptis dengan apa aku dibaptis. Dengan kata lain, untuk digolongkan bersama kemuliaan Yesus yang akan datang artinya, pertama harus masuk bersamaan penderitaan dan kematiannya, itu dibaptis. Mati dengan kehidupan lama kita dan bangkit dengan kehidupan yang baru, yang menyerupai dengan karakter Kristus. Ya, jadi ketika kita masuk mati dalam penderitaan dengan sama dengan kematian Kristus, sesuatu yang mereka tidak harapkan dan tidak siap untuk itu, nyatanya mereka langsung menjawab, "Kami dapat." Ya, ini respon selalu sebenarnya dalam kehidupan kita. Matius 20 ayat 22 yang menunjukkan bahwa mereka tidak tahu apa yang Ia amarkan kepada mereka. Ya, sebenarnya begitu juga dengan kita. Sering kita sebagai umat-umat Kristen tidak menyadari makna sesungguhnya dengan apa yang Yesus teladani untuk kita juga memikul salib. Kita mati dalam kehidupan lama kita dengan kesombongan-kesombongan. Ini yang seharusnya kita pahami, kita sadari, bukannya langsung respon, "Kami dapat," sebagaimana respon dalam kehidupan umat-umat Kristen saat ini. Pada akhirnya, kita semua harus belajar melalui pengalaman yang Yesus coba sampaikan kepada Yakobus, Yohanes, ataupun Petrus, dan tentu kepada gambaran murid-murid yang lainnya pada saat itu, yang seharusnya menjadi pelajaran juga kepada kita saat ini. Suatu perbedaan yang menarik yang ditampilkan di sini, sesuatu yang perlu dipikirkan
bagi diri kita saat ini juga. Sebagaimana yang kita lihat dalam pelajaran, kepada kita telah dijanjikan hal-hal yang luar biasa, bahkan suatu kehidupan yang kekal bagi orang-orang yang setia, walaupun dia harus mengalami penganiayaan, sebagaimana Kristus meminum cawan penganiayaan tersebut. Jika kita mengikut Yesus, kita harus mengikuti jalan teladan yang Yesus telah berikan. Pada saat yang sama, Alkitab menjelaskan bahwa di dunia ini mengikut Yesus terkait dengan pengorbanan. Ya, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita juga mau mengikuti suatu pengorbanan yang Yesus berikan teladan? Kadang-kadang dengan harga yang sangat mahal, ya. Tetapi dalam catatan sejarah, Yesus sendiri kemudian berkata kepada Petrus bahwa ia akan mengalami suatu kematian mati syahid. Tapi yang ditulis dalam Yohanes 21 ayat 18-19 ini menjadi suatu pelajaran, dan Petrus yang telah diubahkan, dia mengikuti teladan yang Yesus jalani. Banyak orang percaya dalam sepanjang sejarah dan bahkan saat ini hidup dalam dunia menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali telah membayar harga yang sangat mahal untuk mengikut Kristus. Sebenarnya adalah bijaksana untuk bertanya dalam diri kita sendiri masing-masing. Adakah sesuatu yang salah dalam kehidupan kita? Jika kita benar-benar ingin mengikuti teladan Kristus dan belum membayar harga yang mahal untuk mengikuti Tuhan kita. Seharusnya di dalam kehidupan ini, berapapun harganya, sungguh itu adalah cukup murah untuk menerima kasih karunia Kristus. Tidak ada yang berharga yang dapat mengikat di dunia ini tidak sebanding dengan apa yang Kristus telah berikan kepada kita. Biarkanlah dalam pelajaran kita hari ini, kita belajar untuk meminum cawan Kristus dengan sadar, yaitu adalah kita berjalan dengan kerendahan hati untuk mau melayani sesama kita. Dan itu adalah suatu pelajaran yang baik, dan tidak ada yang dunia ini bisa tawarkan. Walaupun banyak orang tertarik, mereka ditawarkan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Tapi dengarkanlah pelajaran Kristus. Melalui pelajaran kita, janganlah sama dengan dunia, tapi biarkanlah kita diperbaharui dengan kebenaran firman Tuhan. Dan biarkanlah di dalam dunia yang fana ini, kita melayani, tapi Tuhan berjanji kepada anak-anak yang setia, Dia akan memberikan suatu kehidupan kekal, kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, bukan kehidupan sementara di dalam dunia ini. Biarkanlah melalui pelajaran ini menjadikan berkat kepada kita dan seluruh keluarga. Tuhan memberkati.